Bah, kok itu di situ banyak mobil, banyak motor, nggak ada orang ya bang? Tahu doang. Kamu kayak nggak tahu aja. Mereka udah menikmati uang, bentar lagi mereka turun. Udah mas, begitu saya mau sholat isya, bener, banyak yang turun. Ada yang mukanya sedih, ada yang udah tertunduk lesu, ada yang bahagia banget bawa uang, ada yang udah saking susahnya bawa uang ajudannya, ada mata muridnya itu sampai ikut bawa karung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Maji. Alhamdulillah kali ini saya ada di Kabupaten Cirebon, di Kota Cirebon. Alhamdulillah saya kali ini bersilaturahmi ke tempat saudara saya, ke tempat sahabat saya. Alhamdulillah Mas Fira, sehat Mas Fira? Alhamdulillah. Kali ini alhamdulillah teman-teman. Kemarin saya perjalanan ke sini kurang lebih 4 jam lah Mas Fira. Sampai sini kebetulan ya aman ada agenda teman-teman, alhamdulillah bisa silaturahmi sama Mas Fira. Dan kali ini saya mau cerita seputar pengalaman saya Mas Fira melihat teman saya langsung mengikuti sebuah ritual pesugihan. Waduh, ritual pesugihan. Ya, ini di mana tempatnya? Dan ini kebetulan di tempat Mas Fira sih. Harus ini di Kabupaten Cirebon Mas Fira. Dan ternyata ini menurut saya itu pengalaman baru gitu Mas Fira. Melihat secara langsung orang melakukan sebuah ritual praktek pesugihan. Asli Real. Nah di sini wah ini kacau sih ceritanya. Oke teman-teman, mungkin mau saya mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya Mas. Oke, enggak. Oke, jadi ceritanya gini Mas Fira. Awal-awal tuh saya pulang dari Semeru, kalau nggak salah itu waktu itu turun pas buat PPKM Mas. Turun dari Semeru PPKM, kalau nggak salah bulan Juni tuh turun dari Semeru Juni 2001. Oh 2021 ya. Setelah itu saya pulang dari Semeru, nggak langsung pulang ke Purwokerto Mas, tapi main-main dulu di Malang. Waktu 4 hari atau 3 hari di Malang tuh temen chat, Mas udah pulang dari Semeru belum, ini kira-kira 3 hari 2 hari lagi baru pulang. Mas saya tunggu ya di rumah. Wah biasanya tuh teman nggak seperhatian itu gitu Mas, sebutuh itu. Udahlah saya pulang dari Semeru sampai rumah, dia telepon Mas, udah sampai rumah belum Mas? Udah nih betulan banget baru nyampe. Udah Mas nanti malam saya ke situ. Saya masih ingat banget waktu itu tanggal 8 kalau nggak 9 Juni gitu, main ke rumah ngobrol Mas, besok kita naik ya. Mana Mas? Ke Gunung Cermai. Pikiran saya langsung overthinking kan. Soalnya tahu sendirilah saya udah nasar kan, belum kesampaian ke Jawa Barat. Udahlah. Udah Mas, oke saya iyain. Positif tinggi saya Mas, turun dari Semeru itu barang-barangnya belum di packing Mas. Iya, benar. Masih berantakan. Saya cuma ngeluarin ganti doang Mas, ngeluarin ganti, baju ganti saya cuci, saya ganti packing lagi itu cuma ngeluarin baju-baju sama celana kotor. Saya taruh dalam. Malamnya berangkat Mas. Oh itu sama Mbak ya mungkin namanya orang tua kan, terlalu mengkhawatirkan. Kamu loh baru turun dari Semeru udah naik gunung lagi kan. Iya gak ada capeknya ya. Dan setahu saya kan gunung semua waktu itu PPKM kan tutup semua Mas. Iya benar. Dan mereka masa saya naik Gunung Cermai ilegal sih. Mereka saya kan yang berhubung teman saya ini udah lebih senior dari saya lah, dia kemungkinan besar udah angkatan tahun 2000-an karena usianya juga terlampau cukup jauh sama saya. Udahlah saya turutin dia, naik Mas, naik waktu itu naik mobil berdua jalan kan di setiap perbatasan kota waktu itu ada yang jaga Mas. Iya. Ada di sub petugas COVID. Iya benar. Nah saya sampai di Kabupaten Brebes tuh ada gitu kan. Waktu itu saya baru vaksin 1 kali kalau nggak salah Mas. Cek vaksin, nah biasalah namanya waktu itu lagi parah-parahnya corona kan di suatu gedung tuh kan. Wah, aduh ini baru pertama kali saya digini ini. Udah biarin, habis itu teman Mas kita jalan aman, jalan. Sampai kita istirahat itu di Cirebon kota kalau nggak salah Mas. Tuh dekat alun-alun lah. Oh iya. Di Alfamart istirahat ngobrol. Tapi kok gelagatnya mencurigakan gitu Mas. Teman saya itu dalam arti
tas carrier biasanya dia tuh bawanya gede, ini kecil mas. Biasanya tuh bawa 70-60 liter. Iya, oke. Tapi ini tasnya kecil. Ini tasnya kecil, ukuran 30 liter, 30-35 liter lah, kayak tas cewek biasa. Iya. Penasaran ya, mas, ini mau kemana? Kok bawa tas cermin kok kecil banget? Sementara saya tuh bawa yang 65 liter mas, yang lumayan gede kan. Nggak ada, tenang aja. Beliau buka bagasi belakang, jegrek, kanan kiri lupa mas. Lupa, terus ada kembang udah ditaruh di botol belakang sebelah kiri. Oh, saya udah langsung, mas bercanda nih, saya bilang, mau kemana mas, udah jujur aja. Kita teman saya ini nggak udah kayak nggak saya itu udah kayak paham kan. Jangan cerita di sana lah, masuk ke mobil aja gitu kan. Pagi di Alfamart, masuk mobil, setahunnya tukang parkir kan udah masuk mobil mau keluar kan mau jalan. Itu enggak, Pak sebentar ya Pak, saya mau ngobrol dulu sama teman. Oh ya mas, silakan ngobrol. Ini kita sebut aja teman saya ini Mr. X lah mas, nggak mau diceritain. Kalau nggak kita sebut aja namanya Mas Eko. Mas Eko. Oke. Mas Eko ini langsung gini mas, saya kan lagi mengalami kebangkrutan, jadi beliau tuh punya usaha mas, entah di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Semarang, Solo, Jogja, 6 kota ini beliau punya warkop yang lumayan cukup gede lah di kalangan kampus-kampus dan lingkungan sekitar dari masyarakat. Nah, yang di Purwokerto, Cilacap, sama di Solo ini kondisinya udah turun drastis mas. Dari penghasilan. Yang di Jogja sama yang di Semarang alhamdulillah katanya masih standar, nggak turun banget. Yang di Purbalingga udah bangkrut, udah tutup gulung tikar. Nah setelah ngobrol itu saya disaranin sama temen, kalau mau balikin modal saya mau pesugihan langsung. Saya yang tadinya lagi santai mas, kaget ya. Iya, jadi gak bisa ngomong mas. Tadinya awal-awal bisa ngomong, mas, bener mas, ini saya udah bawa peralatan loh, udah bawa packing dari Semeru, saya rela-relain buat nungguin mas mau naik Cermek kan. Walaupun saya tahu Cermek tutup mas waktu itu, mau ilegal pun kalau sama jenengan sama masnya, karena udah lebih senior dari saya kan, kebetulan beliau juga punya banyak channel lah teman-teman basecamp gitu. Saya sempetin beraniin mas, nggak apa-apa, sampai saya dimarahin sama mbak saya. Baru turun Semeru nemenin jenengan naik gunung malah kayak gini, aduh, ini sih parah banget katanya. Bener ya. Mungkin dari segi itu ini bukan pertama kalinya sih buat saya mas. Maksudnya dulu yang mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar cerita saya yang sama Om Salim yang di tempatnya Bang Jo. Tapi ini yang kedua kalinya sih, wah parah sih ini. Maksudnya kan ini ritual pesugihan langsung mas Wira. Jadi kayak benar-benar dia tuh kayak mau ngasih tahu ke Mas Oji bahwasannya saya tuh benar-benar mau ngelakuin di depan Mas Oji sendiri. Nah ternyata itu mengapa ngajak saya mas, karena di antara teman-temannya beliau nih, walaupun udah seperantara sama dia, nggak ada yang seberani saya mas. Berarti dalam kategori untuk bisa terjun langsung. Iya, nemenin gitu mas kalian. Nah saya tuh tadinya gak ada kepikiran berarti saya kan paling cuma sampai tempatnya kan, jadi ritualnya kan. Iya benar. Nah ternyata itu saya jarang sama tempat ritual tuh. Beliau ritual nggak jauh mas, paling 5-10 meter. Wah ya deket banget tuh. Logika aja mas, sekarang 5 meter ya mas. Mas Ira, saya di sini, Mas Ira di depan sana udah. Ya mungkin kan masih bisa ngeliat. Iya, walaupun misal gini nih, misal dalam artian pasar kan, kayak pasar kita di parkiran itu pasar udah deket banget. Iya benar. Nah jika cerita dari alur telepon ini mas, kita ke salah satu desa ini, daerah ini. Saya nggak bisa nyebutin desanya. Itu deket mas, nggak begitu jauh lah, paling 40 menitan lah waktu itu. Kok paling Ini berhubung sama Mas Wira kan, jadi saya cerita aja langsung nih mas. Nah sampai di tempat itu kita parkir di suatu tanah lapang itu yang udah apa? Tadinya sih kayak tempat mungkin bisa dibilang sawah atau ladangnya udah nggak dipakai, ladang kosong gitu ya. Cuma sekarang udah ditindihin sama tanah-tanah liat gitu biar lebih halus. Oke. Nah di situ udah ada 1, 2, 3, udah ada 5 mobil mas. Tak
Berarti di tempat itu juga ada tamu. Betul. Jadi Mantap. jadi saya ke situ sama teman saya ini, pikiran saya itu saat itu, loh, kok udah ada banyak mobil nih. Berarti emang ada yang ritual kan, emang ada yang mengikut ritual, entah itu mengikut ritual atau udah selesai. Nih di mau mobil sini motor banyak mas, panggil motor udah banyak. Entah itu yang ngurusi inilah, atau itu memang ikut ritualnya, saya nggak paham kan. Nah setelah dari situ keluar mobil bang, yang dibawa tuh tas carrier-nya Mas Eko ini. Oke. Ayo mas, kita masuk aja langsung ke bukan kayak rumah sih mas, tepatnya kayak balai dari saung itu mas. Kayak gubuk-gubukan gitu. Betul. Ya, okay. Nah masuk. Dan anehnya mas, ini bukan saya bukan saya menyimpang atau gimana ya teman-teman. Ucapinnya assalamualaikum dulu mas. Oh berarti gini, dalam artian ini kita bisa ranahinnya Iya. putih ya. Iya, bisa dibilang seperti itu lah ya. Saya berpikiran positif. Oke. Assalamualaikum, Abah. Mas Eko ini manggilnya Abah. Langsung, Waalaikumsalam. Dari mana mas? Saya di Purwokerto. Jadi itu tuh di sebuah bangunan bambu itu emang ada berapa ruangan sih mas? Pertama ruangan lebar hanya buat tamu. Terus sebelah kiri itu ada 2 kamar. Katanya punya apa satunya itu tempat buat sholat katanya mas. Saya nggak tahu ini sholat menurut saya Islam atau apa, saya nggak tahu mas. Pikiran saya kan positif thinking, buat sholat berarti muslim lah gitu kan. Soalnya waktu dibuka itu entah ini pengikutnya atau apanya lah nggak tahu, pengikutnya apa atau apa, pakai sarung mas, pakai kayak model-model Jawa gitu, pakai pakaiannya hitam semua terus. Udah masuk, tunggu di sini sebentar ya mas, Abah lagi di dalam, lagi ada tamu. Emang waktu itu ada dua suami istri lagi di dalam. Oh itu sah berarti suami istri sah. Iya, jadi bangunannya bisa dibilang tuh lumayan gede ya mas, kayak rumah biasa. Ini ada 2 kamar, sini disekat sama bambu biar kelihatan ada belakangnya. Belakang sini itu mungkin buat tempat abang ngobrol sama suami istri ini. Tapi emang kedengeran sampai kita di luar itu sih, di ruangan tengah itu. Karena kan bambu gitu ya. Iya. Nah setelah ngobrol-ngobrol itu gak lama, udah suami istri ini keluar. Lebihannya gini mas, 1 karung ini uangnya tuh sampai jatuh-jatuh mas. Demi Allah. 100.000, 50.000. Itu sampai jatuh ke bawah. Iya, saking penuhnya mungkin ya mas, ditutup pun ada yang jatuh. Gila, sumpah ini gila banget. Ini pengalaman saya banget pertama itu mas, ngeliat uang sepenuh karung itu kan. Logika saya ini bang dapat dari mana ya? Nah begitu mas Eko masuk, hawan ini beda banget mas, sebeda-bedanya ruangannya waktu saya pertama kali masuk. Panas pertama, bau melatinya, Nyengat banget. Tapi saya positif thinking, ya mungkin ada yang lewat atau apa. Oh iya benar. Biarin, karena mungkin atau mungkin siapa lagi bakar lupa atau apa kan nggak tahu. Saya duduk di situ tuh bingung, mainan HP nggak ada sinyal. Karena kan wilayahnya mungkin pelosok banget juga kan ya. Iya, nggak ada sinyal. Terus HP saya taruh tas lempang, saya duduk, denger nih. Pas banget saya sampai situ tuh pada asar. Saya masih ingat sampai situ pada asar. Udah mas, nanti kita ritual tuh setelah azan maghrib perjalanan azan isya kita istirahat bentar baru kita ritual, katanya gitu. Waktu mas Eko setelah ketemu sama Abah, berarti masih lama dong mas. Iya, udah saya masuk mobil aja lah mas, mau tidur di mobil. Di sini gimana ya, hawanya merinding terus tuh. Saya cerita aja sampai masih di situ tuh hawanya nggak tenang mas. Pokoknya hati saat itu kayak nggak pengen gitu di situ ya. Iya, kayak merontak tapi gimana ya? Ya udahlah, masuk ke mobil. Di mobil tuh mulai agak mual mas badan. Mual, minum aqua dikit. Kebetulan tuh mas Doni nggak tuh beli aqua gerdus yang kecil mas. Botolan. Oke. Gelasan itu beli aqua ditaruh di mobil. Biasanya itu kalau daki kan nggak mungkin beli aqua gitu kan. Berarti udah kayak di set up ya. Betul.
tanpa saya tahu, tanpa diketahui oleh Mas Oji sendiri, Iya. udah set up sama dia. buat ya gimana ya, udah direncanain sama Iya dia. benar. Udah selesai itu saya tidur di mobil dong. Iya. Setahu saya kan habis sholat asar itu saya tidur, nggak apa-apa lah, mungkin lagi capek-capeknya nih. Biasanya saya setelah sholat asar tuh nggak mungkin tidur mas. Kalau di rumah pun kayak gitu, ini tidur langsung nyenyak banget mas. Azan maghrib tuh baru dibangunin sama Mas Eko. Mas Eko udah ganti baju, tadinya yang pakai pakaian biasa, di situ udah ganti pakai sarung, baju hitam, terus pakai yang kayak orang Jawa itu kan Outfit yang ngikutin Iya. ya. Oke. hitam semua. Terus tangannya lagi dikasih celangnya mas, kayak apa namanya? I know. Kayak apa? Jadi kayak buat ini ya, coba buat di sini. Iya hitam gitu mas, ininya dua. Udah kaget dong waktu dibangun. Astagfirullahaladzim. Nah, bilang pakai bahasa ngapak, tapi saya bahasa Indonesia aja mas. Kenapa mas? Kok udah kayak gitu mas, kayak gitu kan? Saya kaget di mobil tuh. Udah nggak apa-apa, udah kalau mau masjid sholat aja tuh, di bagian sana tuh ada Allah buat sholat. Saya sholat tuh emang gak ada yang sholat lagi mas di situ. Saya wudhu pun masih dari gentong Oke, tangan liat. yang biasa orang-orang desa gitu. Iya, masih pakai tangan liat itu. Saya wudhu, setelah sholat saya mau keluar dari aulanya ini, di dekat pohon tuh emang ada selepetan putih. Tapi pikiran saya, positif mungkin halusinasi tadi kan. Bener. Enggak mungkin yang aneh-aneh, soalnya kan emang nggak wujud langsung kan. Iya. Wah, halusinasi mungkin ini, kecapean belum makan. Ternyata tuh waktu saya udah mau mendekat ke tempat si Abah ini lagi, itu Mas Eko-nya udah bawa makanan mas, udah beli nasi padang. Oke. Ternyata tuh waktu saya tidur, Mas Eko tuh turun beli nasi padang, terus udah mas makan dulu, takutnya nanti belum makan kelaparan. Api banget sih. Tuh kayaknya tuh udah di setting sedemikian rupa mas. Kayak masa timer kita untuk istirahat, Iya. Timer kita buat lapar tuh udah kayak di setup mungkin gitu ya. Udah apa ya? Terbaik lah intinya. Iya benar. Nah, habis itu apa keluar kan saya belum data banyak mas. Iya. Ternyata tuh waktu keluar, itu bener-bener auranya mas. Ngeri banget, serius. Aku boleh tanya nggak sebentar? Apa? First impression ya, pertama Iya. kali mas ngeliat itu abahnya tuh apa? Apa yang mas rasain gitu? Pokoknya awalnya itu udah beda banget mas. Waktu ketemu sama saya tuh udah langsung tetap-tetapan kan. Kan saya, awalnya juga ngeliatin saya. Oke. Tanpa ngomong, tanpa apa, ngeliatin. Langsung tepuk tangan. Nah, Oke. jadi kan entah itu pengikut, entah itu apa ya, ajudan atau apa lah ya, dua ini tuh di belakang apa. Terus Mas Eko depan, di samping sama saya dudukan. Dulu itu dari bambu mas, masih bambu-bambu. Oke. Dari tempat-tempat kayak apa ya, buat nongkrong dari bambu itulah. Pasti panjangnya paling buat 3 orang. Belum situ di sini yang buat 1 orang, sini meja dari bambu juga. Pokoknya di situ full bambu semua. Terus ajudannya ini satu ada yang tanya kan, maaf bah, kenapa bah? Gak apa-apa, kita kedatangan tamu besar. Bilang gitu. I know. Yeah. Tuh saya nggak tahu kan, setelah lihat saya gitu kok apa langsung bang bilang gitu. Terus Mas Eko bilang, alhamdulillah bah, saya tamu besar ya bah, bilang gitu tuh Mas Eko. Tahu, bukan kamu, sebelah kamu itu. Bah, saya bah itu kan. Saya masih ngeliat-ngeliatin nih, mulai dari atas sampai bawah tuh masih udah saya liatin semua kan. Saya bah, udah nggak apa-apa, nggak usah dihirauin. Abah duduk, kamu udah siapin semua yang saya minta. Abah bilang itu kan. Nanya ke Mas Eko nya. Iya, nanya ke Mas Eko. Udah Abah, tasnya Mas Eko tuh dibuka mas. Ayam kate, udah dibunuh sih, udah dipotong, darahnya dipisah, digentong kecil. Oke. Terus bunga, terus dupa, terus ada rokok yang gede banget tuh mas. Cerutuk kayak gitu. Iya. Oke. Itu ada 3 atau 4 waktu itu benar. Soalnya 1 tuh harus dirokok di situ 1, 3 dibawa ke atas. 1 lagi nih yang menurut saya gila mas, sus ayam. Oh, jadi itu
ayamnya itu emang udah dipisahin bagian-bagiannya. Enggak, ayam katanya ini cuma dipotong leher. Berarti yang khusus ayamnya itu beda lagi mas. Beda lagi taruh. Dan ini ditaruhnya itu kayak di dalam kain mori gitu mas. Paham. Dibuka kan normalnya kan baunya habis atau apa ya? Ini baunya wangi banget mas. Kayak udah ditaruh apa atau udah direndam atau baunya wangi banget. Berarti bukan bau kayak amis gitu. Bukan, baunya wangi lebih dari bau melati sih kalau saya bilang. Lebih ke bunga kantil gitu tau gak sih? Oh, tahu. Ini bunga kantil gitu kan ranahnya kan biasanya berarti. Iya kan, itu wangi banget. Ih, saya sampai bunga mawar bukan, bunga melati bukan. Saya mikir baunya doang. Kayaknya bunga kantil. Udah, dalam hati udah diam. Ajudannya tuh cuma gini. Saya kan duduk hadap-hadapan gini mas. Nah, ajudannya tuh di sebelah sininya. Cuma di tengah-tengah kita ngeliatin kita berdua. Nah, bentar lagi ya kita jalan. Habis sholat isya bilang itu siapa? Iya pak, bentar. Abah mau nyapin dulu yang apa? Ternyata tuh abah keluar bawa karung. Satu karung gede, satu kayak buah apel gitu mas, tapi warnanya emas mas. Oke. Dan saya kira tuh buah kan, nggak ada bentuk apa-apanya kan. Waktu dibuka gini ternyata bukan buah, kayak tempat gitu, suatu tempat di dalamnya ada abu. Oh berarti kayak tempat yang terbuat dari itu ya? Ya kayak tanah liat atau apa, cuma warnanya emas mas. Dan itu saya tahunya tuh bukan benda-benda kayak gitu, tahunya buah. Soalnya bentuknya kayak buah apel mas. Iya benar. Waktu dibuka gini, oh ternyata mungkin tanah liat. Nah begitu diambil, ini nanti tata caranya seperti ini. Kau mana ada uang 100.000 nya? Ada bah. Ambil dompet, keluarin 100.000 nya. Tata caranya seperti ini. Bilang ajudannya, ambil. Satenya diambil. Nggak tahu mas, sate gagak sama sate bulus. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu nih tentang ini ya. Jadi ini bener keren banget. Ini mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar cerita. Iya benar. Tapi dari beberapa cerita yang menurut saya pernah saya dengar cerita ini serius, ini paling buat saya sih merinding waktu saya di situ tuh. Sate gagaknya 50, sate bulusnya 50. Jumlahnya 100. Dalam 100 itu kalau dalam satu malam itu habis, misalnya kita mulai dari habis sisa nih sampai jam 12 malam habis, itu harus nambah 500 sate gagak, 500 sate mulus. 500 sate mulus. Kenapa itu mas? Saya nggak tanya sih apa-apanya. Tata caranya seperti ini. Habis ini kita dari Padepokan, kita jalan ke atas bukit, mungkin sekitar 30-40 menit. Apa bilang gitu? Kan namanya orang dikasih tahu kan nyimak ya, kita saya sama Mas Eko ini nyimak ya pak. Setelah itu ada tim, dan ternyata ada tim mas. Setahu saya kan ya namanya praktek ya suka gitu kan, nggak ada tim kan, ya sendirilah. Ini ada tim mantau mas. Tim mantau. 3 dari muridnya abah, satunya saya, 4 orang. Dan tiga muridnya abah ini, entah itu murid entah itu pengikut, ini punya peranannya masing-masing. Oh berarti dia itu punya job desk-nya ya? Punya job desk sendiri. Ditunjuk. Kalau kamu dengar suara dia kayak gini, berarti kamu udah mulai siapin barang. Kalau kamu dengar ceritanya kalau kamu dengar siulannya si B, berarti kamu harus mulai bakar sate. Kalau kamu udah mulai dengar siulan yang ketiga yang C, berarti kamu harus naburin. Sumpah, ini aku merinding banget tuh semua teman. Ini sampai ternyata tuh ada perannya sendiri mas. Iya benar ya. Nah, saya kagetnya tuh waktu abah tuh bilang jarak mas. Nanti jarak mereka sama kamu nggak jauh kok, paling 5-10 meter. Loh, ini bener. Maksudnya saya lihat orang ritual pesugihan tuh di depan mata saya sendiri mas. Langsung real ya? Langsung. Tapi sih emang waktu itu hati emang deg-degannya kenceng banget mas. Iya. Udah kayak panik lah.
kedepannya mau kayak apa ya. Saya udah mikir situ kan, kamu udah yakin nih, udah siap. Tapi sebelum booking saya kasih ke kamu udah nyiapin uangnya. Oh, jadi saya tuh langsung mudah tuh mas. Oh ternyata tuh nggak semua itu gratisan mas waktu mulai. Ternyata sebelum mulai ritual itu ada transaksi bayar-bayarin dulu. Oke. Nah ternyata tuh waktu itu sekitar ya kisaran di bawah 5 juta lah buat beli itu. Buat beli bubuk aja di bawah 5 juta mas. Oke. Logika saya untung enggak. Oke. Iya kan, Modalnya ya. iya, maksudnya harus ada modal di depan mas. Oke. Kalau mas Ekonya ini udah Bismillahirrahmanirrahim, Pak, saya siap ngasih uang dan apa ininya bumbunya dikasihin, diterima. Baru tuh siapa ngomong, tapi ada 3 persyaratan. Yang pertama, kamu harus buka baju, buka celana. Berarti nggak pakai satu kain pun. Satu kain pun, cuma pakai amit-amitnya ya, pakai celana dalam doang. Oh berarti celana dalam, berarti kan maksudnya ini ya ada satu kain Iya, tutupin. cuma celana dalam doang. Oke. Terus yang kedua, kaki kamu nentuh tanah, cuma bagian tumit. Oh my god, jadi kayak kita kayak gini. Jadi kayak gini mas, Itu berdiri. berdiri. Oke. Berarti nggak boleh nih yang ini. Nggak boleh. Lapak nggak boleh. Lapak mau balik ke bawah. Oke. Ini ilmu baru. Yang ketiga mas, ini yang buat saya berani kalau ngomong, nggak boleh ngucapin lafal Allah sama sekali. Berarti kita di situ nggak boleh ngucapin hal-hal yang berbau Islami. Betul. Apapun itu, walaupun Apapun misal astagfirullah. Iya. Kan kita kan sotak kaget Sotak gitu. kaget. Gitu. Nggak boleh sama sekali. Subhanallah, masya Allah, itu nggak boleh disebutin. Ya. Merinding. Dan saya waktu abang mengucap itu mas, logika saya langsung jalan mas. Soalnya saya di sini sholat mas. Terus ini mas Eko berjalan ritual, kok nggak boleh baca seperti itu kan? Ini sih namanya udah bukan Islam, udah bukan rutin nih kan? Saya pikirnya kan udah bersekutu ya mas. ini sih udah bersekutu sama jin sama setan nih. Udah oke bah, deal. Ternyata di situ tuh ada transaksi salamannya mas. Iya. Kalau udah salamannya udah Jadi harus benar-benar dijalankan. kalau sudah dijalankan mas, pulang pun nanti banyak resiko atau apa, banyak kejadian di jalan. Oke. Oke. Terus loh, kan saya penasaran ya mas, bah kok itu di situ banyak mobil banyak motor nggak ada orang ya bang? Ketawa doang. Kamu kayak nggak tahu aja. Mereka udah menikmati uang, bentar lagi mereka turun. Dan mas, begitu saya mau sholat isya, benar banyak yang turun. Ada yang mukanya sedih, ada yang udah tertunduk lesu, ada yang bahagia banget bawa uang, ada yang udah saking susahnya bawa uang nih ajudannya, ada mata muridnya itu sampai ikut bawa karung. Oke, wait. Aku mau tanya ini maksudnya apa ini mas? Berarti pandangan saya waktu itu ya belum pikir yang aneh. Oh, mungkin yang sedih itu gagal ya atau gimana? Oke, satu. Saya, ini yang apa yang dapat uang banyak-banyak ini mungkin sukses banget ya atau laris lah beli-beli. Terus waktu setelah saya sholat dideketin sama abah ke dekat musola, kan di dekat aula ini. Kamu pasti penasaran sama yang baru turun ya? Senyum ke saya itu senyum sinis mas. Penasaran sama yang baru turun ya? Iya bah, gimana bah? Saya kasih tahu nih. Langsung kayak gini mas, langsung deketin saya. Yang turun nangis. Berarti gagal, uangnya hilang. Saya langsung dirangkul mas. Dapat uang banyak itu berarti nanti pulang dia bakal nikmatnya mendapatkan uang dari pesugihan. Berarti gini teman-teman ya, pesugihan yang ini nih nggak pure 100%, maksudnya berhasil nggak pure ya. Biasanya kita kan tahu ya kan pesugihan pure ya, dapat ini enggak. Jadi bisa dibilang keuntungan 50-50. Kalau semisal itu gagal, berarti kan ada 3 kategori hal ini yang dilanggar. Iya, betul. Tadi itu pertama nggak boleh. Yang pertama telanjang bulan, cuma pakai celana dalam. Yang kedua cuma bagian belakang
kaki, Tumitnya doang, alasnya nggak boleh ke bawah. Yang ketiga nggak boleh ngucapin lafal Allah sama sekali. Nah berarti kalau misalkan gagal ada salah satu di antara itu. Betul. Mantap ini. Ini prosesnya langsung lanjut mas. Dari tempat pendopo yang tempat abah istirahat itu kita langsung lanjut naik tuh mas, nggak kepikiran aneh-aneh mas. Udah dari situ abahnya cuma bilang ke ajudannya, ini sudah kita langsung lanjut aja, kamu depan. 3 ajudannya itu depan 2 belakang 1, yang 1 ini belakang buat ngawal. Jadi saya sama mas Eko ini di tengah-tengah antara mereka nih, dari berlima tengah 2 kayak gini, 2 di depan 1 belakang. Kurang lebih jalan dari tempat Abah ini sampai di bukit ini 30 sampai 40 menitan lah jalan. Dan itu anehnya gini mas, kalau itu emang jalan buat ritual atau buat entah itu buat apa, harusnya udah dibikin mas. Maksudnya udah jelas lah, ada babat-babatannya, atau kalau enggak treknya kelihatan lah. Iya. Ini sama sekali nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan sama sekali. Sama sekali, masih tanah, masih rumput-rumput gitu. Cuma ditandain dengan bendera putih. Enggak, misalnya dari pohon satu ke pohon yang lainnya agak jauh ada bendera putih. Jadi kalau orang yang mau ke situ potensi hilang bisa. Oke. Kalau nggak ngeliat bendera putih itu bisa terjadi. Berarti itu kayak space-nya itu atau tempatnya itu sengaja di private ya? Ya betul. Nggak begitu jelas. Udah sekitar nggak lama dari situ, saya masih ingat banget nyampe tempat jam 8 pas. Terus setelah sholat isya itu saya nggak lama langsung jalan sampai tempat di mana Mas Ekonya ini mulai suatu ritual itu jam 8 pas. Jadi tempat yang buat saya sama ajudannya ini 3 orang buat istirahat mas, buat nungguin itu ternyata udah disetting juga mas. Tempatnya kayak gubuk gitu, bambu-bambu. Kita duduk di situ. Depannya itu ada dupa, kalau dupa habis dibakar lagi. Itu konsepnya. Sementara di depan saya nggak jauh dari situ, kanan kiri itu pohon beringin. Baik banget. Jadi logika saya saat itu ya mas, kok ada ya mungkin di sini di gunung ada bambu-bambu begitu, tapi nih bambu-bambunya lumayan lebat mas. Nah depannya jaraknya nggak jauh. Nah sebelum Mas Ekonya mulai, ini ajudan 1 ini yang A ya mas, saya sebut aja ABC. Yang A itu bilang gini, mas nanti kalau saya udah mulai siul, terus yang kedua udah mulai siul juga, ini yang B udah mulai siul, yang C udah mulai siul, udah mulai siapin semua. Pertama-tama langsung dibuka aja semuanya. Udah itu sebelum jadi baju tuh ditaruh di tempat kita duduk mas. Baju ditaruh tempat kita duduk, mereka jalan. Udah siapin semua yang perlu disiapin. Jadi kayak jualan sate beneran mas. Oke. Unik ya. Ini serius mas. Ada kayak buat tempat sate tuh buat bakar, ngambil apa namanya arang dari plastik kecil, taruh sate gagaknya ditaruh di plastik sama sate bulusnya. Dan saya nggak tahu itu rasanya gimana, belum pernah makan ya. Itu diambil, taruh di sini. Bentar, mana uangnya? Bentar, ngambil di dompet, nggak boleh bawa dompet. Karena di dompet itu katanya ajudannya kalau ada uang selain uang yang kamu minta, itu mereka bisa membayar sesuai apa yang ada di dompet kamu. Oh, paham. Jadi harus cuma ada satu dompet, cuma ada satu mata uang di situ. Nominal 100.000 ya udah 100.000. Oke. Gak ada yang lain. Setelah tempatnya jadi udah siapnya gini mas. Ini tempat buat meja kecil, buat naruh sate-satean. Di sini buat masak, buat bakar satenya. Terus di sini apa namanya kayak kecil buat naruh apa yang bubuk itu yang buat disiram. Taruh di situ. Jadi ada 2 meja terus yang buat bakar. Oh berarti space-nya itu berbeda-beda ya? Tempatnya beda-beda. Tapi tempatnya cuma kecil mas, jadi bentuknya kayak gini mas. Bentuknya kayak gini, cuma nggak besar.
sini yang buat naruh bubuk sama kayak arang-arang, sini meja buat naruh sate, sini buat bakar. Oke. Jadi bentuknya kalau bisa dibilang gini terus gini mas. Nah ketika si ulan yang kedua tuh bunyi, langsung tuh mulai nyiapin arang, naruh bubuk. Anjir merinding. Itu belum dibakar mas, belum nyala. Terus udah tuh katanya nih kata Mas Eko setelah mulai itu. Terus suasananya tadinya jarak antara saya sama Mas Eko kalau 5-10 meter sih enggak mas. Saya ngitung tuh kira-kira ya 12-an lah, 12-13 meter, lumayan jauh dikit. Suasana sekitar di pohon beringin itu rame banget mas. Oke, aku mau tanya peran Mas Eko di sini. Itu perannya sebagai apa? Maksudnya dia itu cuma berdiri doang? Jualan mas. Oh jualan, tapi sambil berdiri. Iya. Dengan posisi yang tumitnya diangkat. Ih gila, jadi sambil kayak gitu ya? Iya. Merinding. Tapi ini gimana ya mas? Maksudnya tuh dalam artian kalau emang tumitnya selalu kayak gitu, itu sakit banget mas. Capek, lama. Apalagi kan kita udah ngerasain feel-nya ya. Iya. Feel-nya itu loh. Nah setelah Mas Eko-nya ini mulai, jadi kayak orang jualan gimana mas? Sate. Demi Allah. Teriak-teriak mas. Tuh nyampe yang saya tadinya nggak percaya mas, maksudnya apaan sih, saya pernah dengar cerita tentang pesugihan sate gagak atau yang lain, sama dengerin mungkin dari YouTube, tapi ini langsung, saya ngelihat langsung di depan mata kepala saya mas. Oke. Sate. Dah suasana kayak di pasar mas. Yo beli. Dan itu saat itu malam itu yang lagi melakukan ritual cuma Mas Eko doang. Oke. Nggak ada tamu atau yang lain atau tempat apa itu nggak ada. Udah Mas Eko udah mulai bakar. Terakhir nih, sulan terakhir, langsung sate mulai bakar. Nggak jauh dari situ bau amis mas. Ini nggak tahu kenapa tuh tiga nggak tahu ini murid atau ajudannya Abah ya, saya manggil ajudan Abah tuh langsung tangannya kayak gini doang mas, tapi nggak megang tasbih, nggak megang apa mas, cuma kayak gini ngebuka mantra gitu mungkin kayaknya mas. Rupanya di tengah-tengah kita berempat, di depan kita duduk kayak gazebo gitulah bisa dibilang, tuh ada dupa juga. Jadi nggak sekitar mas, merem. Jadi di situ yang bener-bener kayak panik ngeliat kalian gitu saya mas. Karena kita posisinya itu apa ya, di lalahnya tuh wah ini langsung masa ini. Demi Allah teman-teman, ini kita di tempat yang space-nya ini dapat banget. Tuh setelah itu mas, aduh bismillahirrahmanirrahim, setelah bau amis itu nggak jauh dari situ tuh emang dari balik bambu tuh kayak ada yang ngintip gitu. Nggak ngintip mas, itu jadi jalan pocong mas. Demi Allah. Tapi itu mas demi Allah aku merinding. Tapi itu nggak itu mas, tapi waktu ini langsung gini mas. Siapanya? Saya nggak berani lihat lagi udah. Begitu sampai jadi tempat Mas Eko jualan itu kan cuma ada penerangan tuh dari kayak apa ya mas, bisa dibilang kayak bambu dikasih obor gitu. Oh iya oke. Udah cuma itu satu doang mas yang nancap di tanah. Saya bisa lihat dengan jelas pocongnya beli sate mas. Oke, mungkin teman-teman mau tanya nih, cara pembeliannya pocong itu gimana mas? Jadi ketika mereka udah sampai mas, ini kata Mas Eko waktu transaksi mas, itu Mas Eko cuma nunjukin uangnya ini. Oh jadi kayak pembayarannya tek kayak gini? Iya, jadi nunjukin ini pembayarannya pakai kayak gini, selain ini nggak bisa. Udah taruh mas, sate gagaknya itu nggak diambil sama mereka mas.
Nah ini piring yang di meja satunya yang sebelah sate ini yang buat naruh. Oke. Bakar mateng. Itu bener-bener saya apa ya? Berarti Melihat itu tuh pocongnya udah lagi di depan Mas Eko-nya. Dengan Mas Eko menunjukkan hal itu udah mateng, taruh di piring. Terus nanti pocongnya habis mas. Yang di piringnya habis. Oh my god. Merinding. Tuh yang saya lagi gak masuk tuh mas, sate gagak sama sate bulus, yang habis sate gagak dulu mas. Oke. Tuh kalau nggak salah tuh kata Mas Eko pembelian pertama tuh 10 apa nih? 10 tusuk. Otomatis kalau uangnya 100.000 berarti cuma di karung tuh ada 1 juta dong. Oke, iya. Dengan tumit yang berdiri cuma tumit doang jalan, emang ada mas. Di karung udah ada uang. Ini. Jadi setelah ini habis, itu kan bakar lagi kan. Bakar lagi. Depannya Mas Eko nih bener-bener hutan mas, tapi suasananya kayak orang jualan. Jadi kayak rame gitu ya? Rame banget. Sampai tuh di depan Mas Eko persis, tuh ada yang bilang, ngapain sih saya jualan sate, kamu jualan sate? Jadi kayak adu gitu mas. Oke, ini perkataan ini manusia apa? Gak ada wujud sama sekali. Tapi saat itu posisinya ya teman-teman, itu tuh Mas Eko sendirian ya? Sendirian di hutan, gak ada sama sekali. Gak ada siapa, berarti kayak gak ada tamu dari Abah ya? Betul. Dan ternyata tempat yang Mas Eko jualan itu makam keramat mas. Ini lucu. Kata masyarakat sekitar itu emang udah dari dulu emang ada ritual seperti itu. Setelah jualan dapat pertama itu 1 juta mas. Oke. Setelah saya berani melihat ketiga kalinya saya berani lihat, setelah ketiganya sampai seterusnya saya nggak ngeliat mas. Yang kedua beli ya normal lah, mungkin yang biasa lihat tahu lah, gaun doang, putih rambutnya panjang. Oke, tapi dia wajahnya diperlihatkan nggak? Wajahnya diperlihatkan mas. Oke, nggak usah bayangin ya, you know about it. Ya, you know about it. Ini ya Allah, itu mukanya hancur banget mas. Iya, mungkin teman-teman yang belum terlalu ngelihat mungkin nggak usah terlalu di ini. Tapi ini apa ya mas? Kalau menurut saya mas, biasanya ngeliatnya nggak seserem itu mas. Itu kenapa filmnya waktu di situ tuh itu bener-bener menakutkan mas, beneran. Sampai Mas Eko tuh waktu yang kedua ngipasin satenya tuh sambil merinding mas. Getar. Terus nunjukin uang lagi. Lah daripada mikirnya Mas Eko saat itu waktu cerita setelah itu sama saya, daripada saya nunjukin terus, di sebelah satenya ditaruh bubuknya, itu tempat bubuknya, uangnya ditaruhin. Jadi biar setiap yang beli udah ngeliat uangnya nominalnya, taruh pesennya itu ternyata nggak lewat omongan mas, lewat bisikan. Jadi Mas Eko kayak gini, 20 tusuk. Astagfirullahaladzim. 10 tusuk. Oh berarti ininya cara pemesanannya bisikan mas. Itu kan bisikannya kan beda-beda ya teman-teman. Ya, dan kalaupun itu bisikan yang biasa aja mas, nggak mungkin sampai getar-getar mas. Itu kan berarti feel-nya nih truk. Iya dapet. Apalagi mas, maksudnya ya mungkin beliau kan juga senior saya mas tentang dunia pendakian dan lain-lain. Mungkin beliau udah lebih pengalaman tentang hal-hal seperti itu kan. Yang udah pengalaman aja takut mas. Apalagi saya yang nemenin. Saya pun sama langsung lari. Terus sampai saya tuh lihat yang ketiga kalinya tuh mau lari mas. Tapi tuh apa itu? Ajutannya tuh langsung dipegang kayak nenangin, gak usah lari, duduk. Mungkin kalau misalkan Mas Oji waktu itu lari akan bubar mungkin ya. Nggak tahu juga sih mas. Tuh kalau waktu keduanya udah selesai 20 tusuk,
tuh karung udah mulai lumayan mas, udah ngisi. Udah otomatis satenya berkurang kan, yang tadinya 100 tusuk dikurangi 30 kan 70 kan, langsung udah bilang gitu. Jadi sate gagak sama sate bulusnya itu udah campur, karena pertama Mas Eko tuh udah panik, yang kedua udah nggak tenang, yang ketiga udah apa ya, rasanya udah pasrah, tapi karena emang udah pengen ngejalanin, udah tanggung banget, udah jalanin mas. Dan waktu campur itu siram yang pertama nih, ini bambu sebelah saya itu udah gerak-gerak semua mas. Terus langsung di dekat gazebo yang saya duduk sama ajudan ini langsung wah 3 kali mas. Mungkin sosoknya aku tahu nih apa yang itu yang mas Haji. Gede, hitam, tinggi mas. Oke, you know buddy, pasti tahu nih teman-teman. Terus saya nggak ngeliat sosoknya, nggak ngeliat mas awalnya. Waktu udah sampai di depan Mas Eko ini, itu baru dari ketiga ini saya udah nggak ngeliat mas. Itu udah separuh-paruhnya saya mas, gede, tinggi, kukunya tuh juntai ke bawah mas. Menjuntai ke bawah kayak gini. Dan posisinya Mas Eko berada di depannya, hadap-hadapan mas. Setelah itu saya baru nunduk terus ya mas. Saya baca mas, baca sesuai apa yang saya bisa, tentang suratan, astagfirullah terus, istighfar terus. Saya baca mas, tapi nggak tahu kenapa tuh kata ajudan itu satu megang saya. Percuma baca kayak gitu, udah terlambat. Kenapa? Ritualnya udah mulai mas. Oh, berarti kita yang nonton kayak seolah-olah nggak bisa baca gitu. Nggak bisa, kayak seolah-olah suara atau bacaan itu udah nggak bisa hilang. Ini ada pengecualian nggak mas? Nggak ada. Contohnya kayak misal pengecualian yang bisa baca, mungkin yang bisa batal itu cuma Mas Ekonya mungkin. Saya nggak tahu juga. Oke. Setelah itu beli 50 tusuk mas. Ya Allah, itu 50 tusuk ngeborong ya. 50 tusuk habis, karung udah langsung Penuh banget. setengah kata Mas Eko. Begitu ini beli, yang keempat anak kecil-kecil mas. Oh, tuyul gitu ya. Tapi ada yang separuh nggak ada yang matanya udah nyuntai ke depan. Itu berapa orang? 4 orang mas, anak kecil semua. 4 sosok ya. Anak kecil semua, 4 kata Mas Eko. Tapi anehnya Mas Eko nggak takut mas. Mas, dengan hadirnya sosok-sosok itu yang menurut saya itu serem banget. Mas Eko nggak takut mas. Ya mungkin dia lebih takutannya sama bentukan yang kayak tadi mungkin. Iya, setelah mata dari udah mau jatuh gini mas, muka separuh, terus ada yang cuma tangan satu doang. Udah gue nggak bisa bayangin. Ada yang perutnya tuh katanya udah sobek separuh mas. Oke. Perut. Beli 30 tusuk. Otomatis sate habis mas. Oke. Nah sate habis, uang udah semakin lumayan dong. Itu baru dapat 10 juta berarti. Nah, 10 juta di karung. Tanda cara biar ditambahin sate, nganuin kayak kentongan mas, kayak buat ronda tok. Itu yang lakuin Mas Eko aja. Iya, ajudannya ini langsung melek mas, 3-3-nya. Ternyata tuh di bawah gazebo kita duduk itu ada satenya mas. Waduh, itu udah disiapin berarti mas. Mereka turun ambil, kagetnya bukan main saya mas. Astagfirullahaladzim, kita di bawah sini dagingnya ada di bawah. Langsung mereka tuh waktu nyapin kan kayak angin-anginnya udah mulai berembus agak kenceng nih. Ajudan saat ini udah sampai nyapin itu udah getar-getar mas. Berarti emang ada satu sosok gede yang mau datang. Udah siapin taruh,
Sampai yang dua ini jalan biasa, yang satu lari mas ke dekat saya. Udah langsung mereka mulai lagi. Mas Eko mulai. Dari situ saya udah gak berani ngeliat mas. Pertama, ini sosoknya gak bisa dijelasin sih. Entah kenapa saya susah mendeskripsikan sosok satu ini mas. Jadi sosoknya rambut tanpa badan, tanpa apapun. Oke, kalau aku pernah ketahui ya, mungkin ini beluluk sih mas. Tapi kalau orang Jawa atau di Banyumas bilang tuh miangga mas. Miangga. Tapi ini rambut doang mas. Waktu pesan cuma tangan, kepala mas. Oke. Berarti sekujur semuanya? Nggak ada. Nanti kepala langsung tangan kecil. Tangannya kecil? Tangan kecil. Mas Eko waktu ngeliat itu udah sempet mau ngucap astagfirullah mas. Cuma mulut kayak nggak bisa mas. Kunci gitu. Iya. Pesan 50. Gila, ngeborong. Itu langsung 50 mas. Beli langsung numpuk lagi dong bang. 15 juta ya. 15 juta. Numpuk. Keempat. Ini keempatnya yang datang kan. Kelimanya. Ini sosoknya cantik banget Mas Eko. Yang Mas Eko lihat di alam dunia ini, di masyarakat biasa, kehidupan sehari-hari, nggak ada yang bisa kayak dia katanya. Nggak ada yang bisa dispesifikasikan sama seperti dia. Cantik banget mas katanya. Terus sampai Mas Eko ngeliatin aja matanya nggak bisa kedip mas. Ini kayaknya yang pelanggan yang dicari. Sampai dikipasin mas. Pas taruh pertama pesan 20 tusuk. Lagi tambah 100 tusuk. Dan itu pertama kali pelanggan yang ngambil satenya langsung si cewek ini mas. Entah itu namanya siapa mas Eko nggak tanya-tanya, nggak mau berusaha lebih dalam tuh, nggak pesen kayak makan sate biasa mas. Gigit-gigit katanya. Tapi Mas Eko terlalu ludah ketika 20 tusuk itu langsung. Oh iya, kayak paling susah nih gitu. Itu 20 tusuk mas, makanya gimana coba 25 aja udah kan. Susah ya. 20 tusuk itu langsung. Dan Mas Eko betapa kagetnya, itu kan cantik banget mas. Udah selesai pembayarannya sesuai yang udah ditaruh, ternyata di karung penuh. Ini jalan biasa mas, kayak manusia normal. Bawah kakinya dari bawah kan bentuknya kayak gaun mas katanya. Warnanya putih tetap, bukan kuntilanak tapi mas katanya. Keluar belatung mas dari kaki. Jadi pakaiannya segini, jatuh terus dari paha belatung. Terus udah keringat dingin mas Eko mas. Dan saat itu saya nggak berani lihat ke Mas Eko lagi kan. Udah kayak gini, udah ke bawah terus. Sama ngeliatin 3 jutaan ini, tangannya nggak tahu apa mas. Kan seperti ini. Entah itu baca amalan yang diajarin abahnya atau apa, saya nggak tahu. Setelah terakhir itu tenang nih, Mas Eko kayak udah bingung nih, kok hawanya udah nggak rame banget, anginnya udah tenang. Begitu datang kayak suara kaki dek dek dek, mau ngelewatin pohon bambu sebelah kita mas. Udah deket ke Mas Eko. Aku tahu itu aul bukan? Kayak aul mas, tapi saya nggak berani lihat mas. Oke, jadi teman-teman nggak tahu aul nih, coba mas Oji bisa. Wah, itu saya nggak bisa deskripsiin mas, itu udah serem banget sih, ngeri menurut saya. Intinya kalau aul tuh siluman kayak serigala gitu ya mas ya? Iya. Kalau siluman anjing gitu teman-teman. Terus sampai nggak tahu nih Mas Eko gimana ngadepinnya. Saat itu pun nganu sate, Mas Eko tangannya nggak gerak mas. Saking takutnya mungkin mas. Iya mungkin. Manusiawi banget gitu. Sampai namanya apa?
Kalau ini mungkin bukannya jorok, bukannya gimana mas, kencing di celana mas. Saking takutnya. Saking takutnya ngelihat yang datang suara serigala itu mas. Begitu pesan 50 tusuk. Jangan pakai lama tuh, tangan belum ngipasin sate mas. Dari sate tuh nggak ada bumbu, nggak ada apa sama sekali. Jadi bener-bener sate udah langsung taruh, Begitu udah selesai, Aulnya ini mukanya dideketin ke mukanya Mas Eko, dan Mas Ekonya udah takut banget bareng gini. Hentapan nafasnya tuh deket banget di muka, seolah-olah kayak mau gigit mas, tapi nggak digigit. Habis itu jalan. Tuh setelah ini jalan, kalau nggak salah tuh 7 atau 8 kali tuh, ke-9 kalinya tuh Mas Eko udah nggak ngelanjutin. Endingnya nih yang ke-8 mas, ini bener-bener apa ya, Mas Eko tuh udah saking paniknya, mau ngucapin tuh nggak bisa. Pesen sate pun ngipasinya bisa cepet banget mas. Yang tadinya ada yang takut pelan, ada yang nggak bisa ngelus sate. Ini saking takutnya bisa ngipasinya cepet banget mas. Yang ke-8 katanya Mas Eko itu nenek-nenek normal mas, coba megang tongkat, jalannya pelan, masih nginang, rambutnya lusuh banget. Tuh tapi sorotan matanya merah mas, tajam gitu. Tajam. Sampai Mas Eko ngipasin aja masih dilihatin mas. Siap. Kasih taruh. Nah waktu neneknya beli ini, karungnya udah penuh mas, udah sampai meludak. Entah ini nggak tahu ini nominalnya beli berapa. Mas Eko nggak cerita ke saya tuh udah sampai meludak karungnya. Udah langsung neneknya pergi nggak jauh. Yang ke-9 sosoknya bisa dibilang keranda terbang mas, tapi cuma nggak ada wujud, nggak ada apa mas, keranda doang. Dan aduh, logikanya saya mas, ada keranda di depan kita terbang. Kalau manusia dulu udah lari mas. Iya benar. Udah takut banget lah. Udah nggak tahu kenapa tuh Mas Ekonya ini kakinya tuh udah mau turun mas. Oh jadi telapaknya ya? Iya, itu udah kayak panik banget, udah mau turun. Itu nggak bisa mas, terusin. Dan ada aja waktu si makhluk ini, entah itu apalah, Mas Eko tuh bilangnya keranda terbang. Beli 50 tusuk itu satenya langsung hilang mas. Sekejap matang langsung hilang. Gak ada yang makan, gak ada apa sama sekali. Begitu udah begini, udah tenang nih kayaknya, udah mau selesai. Tapi pasar masih ramai orang lalu lalang mas, padahal dia di situ sendirian. Terus begitu ini yang terakhir, sosok terakhir, emang waktu di bawah tuh katanya sebelum naik, Abah tuh bilang nanti kalau sosok yang ke-10 ini jadi beli, pasti borong banyak. Pasti apa? Pasti beli banyak. Setelah ini sosok beli banyak, udah kamu bakal tinggal menikmati hidup. Katanya kayak gitu katanya. Dan konon dia yang paling gede di wilayah situ. Oh jadi kayak dia bos, big bossnya gitu ya? Mungkin bisa dibilang. Setelah itu udah bener-bener tenang mas. Saya pikir tuh alhamdulillah udah selesai nih, berarti nih kita tinggal turun. Ternyata enggak. Setelah Mas Ekonya ini mau turun, kakinya udah turun mas. Kaki udah turun, bener-bener udah sini tuh ya kayak apa sih mas, sakit banget pastilah. Udah turun semua. Terus tangan udah capek banget, udah lemes, badan udah keringet basah kuyup, keringet dingin. Tiba-tiba
hentaman kakinya tuh sampai saya di gazebo tuh getar mas. Serius? Sampai saya di gazebo tuh getar. Berarti dia jadi beli? Nggak tahu mas. Tadinya saya nggak tahu mas dia mau beli mau apa. Saya cuma gini, kok getar ya? Rasanya Apa ini? Saya tuh mau ngeliat mas, cuma nggak berani mas. Mas Ekonya ini udah, udah gitu mas di hati. Tapi waktu itu Mas Eko tuh udah pasrah lah. Memang udah dijalanin kan. Masa mau setengah-setengah sih. Udah nggak lama lagi nyiapin sate mas. Katanya yang kelihatan amit-amitnya nih ya mas. Sini sampai bawah tuh juntai. Oke. Amit-amitnya kayak payudara perempuannya juntai ke bawah mas. Tangannya nggak panjang banget, kukunya panjang sampai bawah. Tuh Mas Eko ngipasin kayak gini dengan ke atas mas. Sosoknya berarti setinggi itu mas. Besar banget ya, tinggi banget ya. Tuh datang yang ini nih, waktu ngeliat ke atas baru tuh Mas Eko udah bilang mau astagfirullah mas, tapi susah banget. Waktu udah pesennya itu 100 tusuk mas. Wih, gila. Yang jadi pertanyaan mas, ngipasnya itu emang yang jadi pertanyaan saya selama ini, tanya ke Mas Eko belum dijawab itu, kayak sate biasa jualan dikipasin sampai matang apa emang cuma dikipasin biasa taruh. Jadi kayak prosesnya nggak terlalu lama, yang penting dikipas aja ya? Iya. Dan ternyata itu kata Mas Eko taruh sebentar dikipas, nggak lama emang udah kelihatan matang mas. Oke. Taruh selesai, ini beli nih mas. Setelah mau beli, tangannya ngerangkul ke Mas Eko gini. Demi Allah, ngerangkul? Jadi ini bukannya saro ya mas, amit-amit itu payudanya udah belalai, udah mau ke Mas Eko mas. Itu baru bisa ngomong astagfirullah, kencang banget mas, kencang-kencangnya saya denger di belakang mas. Astagfirullahaladzim, udah hampir ketekeng mas, udah hampir kayak dipeluk. Ngomong kayak gitu terus kakinya ke bawah, terus tangannya Mas Eko tuh yang tadinya lagi megang kipas jatuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hilang mas sosoknya. Yang tadinya ramai langsung sepi, hening banget, sosoknya nggak ada. Mas Eko jatuh, udah tiduran ke tanah, kepalanya udah ngantung tanah. Tiba-tiba tuh di depan saya tuh langsung berantakan, Prok gitu aja. Prok, depan gazebo juga jatuh. Ajudannya langsung berdiri. Gagal. Ketiganya bilang gagal. Kalau dalam kategori gagal itu gimana mas? Berarti udah nggak dapet apa-apa. Gak dapet apa-apa sama sekali. Maksudnya nggak dapet apa-apa? Uang yang di situ hilang. Setelah ajudan 3 berdiri mas, saya ikutin ke dekat Mas Eko, entah itu pingsan atau saking takutnya waktu kayak giniin dikasih air melek mas, sadar. Ngeliat karung, saya sendiri ngeliat mas, nggak ada uangnya sama sekali, kosong. Sampai satenya itu kata Mas Eko yang tadinya udah penuh banget, itu tinggal separuh mas. Jadi satenya benar-benar hilang. Satenya hilang juga mas. Logikanya kalau emang dimakan biasanya kan saripatinya atau apanya mas, ini benar-benar hilang mas. Nggak ada bekas sama sekali. Nggak ada bekas. Setelah itu berdiriin sama ajudannya, pakai baju, kita turun. Nah turun ini hambatannya mas, luar biasa. Apa maksudnya? Tuh saya turun setengah 12 malam mas. Masih katakanlah selama proses itu nggak lama berarti mas. Saya nyampe di tempat jam 8,
mulai dengan kurun waktu 3,5 jam sampai 4 jam lah, jam 12-an tuh baru selesai karena Mas Eko-nya ini udah udah ngucapin apa yang semestinya nggak boleh diucapin, gagal. Kita turun mas, nggak jauh dari situ kita turun. Kalau orang Jawa bilang tuh ulah-uling, ulah-uling lewat begitu aja maksudnya jalan. Kalau setahu saya kalau ulah-uling udah ngelewatin jalan yang kita nggak tahu, itu biasanya mas tak bakal terjadi apa-apa mas di jalan. Itu weling berarti kan kayak diingetin mas. Iya, kayak dikasih peringatan. Iya, namanya tuh eling-eling kalau orang Jawa bilang, ulah weling. Nah setelah ini ulah lewat, nggak lama dari situ ular buntung mas. Ular buntung separuh doang, lewat, nggak ada buntut, nggak ada apa, cuma kepala sama separuh jalan. Iya. Tapi ajudan ini anaknya nggak takut mas, ya mungkin Dia udah tahu. udah biasa atau apa ya. Tahu kalau misalkan ada juga yang gagal terus kayak gitu ya. Iya, tapi bagi saya sama Mas Eko hal baru dong. Iya, ini. Dan Yang ini nggak biasa ya. Dan ini nggak biasa dilihat gitu. Oke. Nggak jauh dari situ pohon pisang kan, kiri pohon pisang. Tiba-tiba sosok satu pocong. Dan anehnya tuh saya nggak ngeliat mas. Ya entah mungkin emang saya nggak bisa ngeliat gitu mas, tapi saya ngerasain Mas Eko-nya ngeliat. Berarti cuma diperlihatkan Mas Eko sama ajudannya saya nggak bisa ngeliat mas. Oke. Setelah ada bau amis itu saya nggak berani ngeliat ke depan, saya ke bawah terus mas, megangin Mas Eko, ayo mas jalan. Mas Eko tuh udah lemas banget mas, udah gak gairah sama sekali. Setelah turun, nggak jauh dari situ turun, nyampe nih di tempat Abah. Singkat cerita, yang tamu yang tadinya saya habis sholat mau datang ketemu Abah itu baru naik. Jam 12 tuh, jam 12 lebih saya nyampe di bawah. Kan naik sama turun kan lebih cepet turun ya. Terus saya sampai bawah, Mas Eko di pojokan tempat Abah itu udah cenderan tembok udah gini, udah lemes banget mas. Langsung keluar dari rumah, dari tempat ini deketin Mas Eko sing tenang, belum rezekinya berarti. Bisa bilang gitu mas. banget ya. Padahal belum ada yang ngomong, belum apa, mungkin udah tahu ya atau udah kerasa kan. Tapi ini aduh, maksudnya ini udah modal duluan loh di awal, dan itu nggak jadi mas. Mas pertama kali ketika itu yang ke situ berarti abahnya kan? Abahnya. Mas ngeliat face abahnya nggak, wajah abahnya? Ngeliat mas, menurut saya tuh ya apa ya, susah lah, ada hawanya tuh beda aja mas menurut saya. Serem banget. Serem banget. Auranya berarti serem ya? Serem banget. Dan setelah itu mas, ketika kita mau pulang, sama apa dipegangin, buat jaga-jaga jadi pulang, tutup waktu pulang. Karena saya kan nggak bisa naik mobil mas. Mas Eko-nya juga udah lemas banget. Saya pikir kalau ini pulang nggak aman, soalnya nanti nggak tahu kenapa di jalan pasti ada apa-apa kan. Udah, Mas Eko-nya langsung, kita istirahat di sini aja dulu ya. Udah mas, saya ikut dah. Saya udah rela-relain loh mas. Saya ya gimana ya, namanya udah sakit ya, gedek banget lah. Maksudnya mau emosi tapi nggak bisa. Saya turun dari Semeru mas, baru nyampe rumah, siap-siap langsung tuh diajakin Mas Eko berangkat. Yang taunya mau naik gunung, malah ke tempat pesugihannya gitu. Ternyata mas, di tempat Abah itu baru ngomong, saya tuh udah puasa sih 7 hari 7 malam, puasa mutih.
40 hari. Jadi sebelum saya ke Semeru itu berarti Mas Eko-nya itu udah persiapan dari jauh-jauh hari Mas. Udah nge-set up ya. Iya. Udah 40 hari, bayangin 1 bulan lebih itu 40 hari. Hanya untuk melakukan ritual pesugihan itu. Betul. Berarti emang udah, mungkin karena efek pandemi juga kan. Semua rata gitu ya. Mungkin ya pasti bisnis ada yang sama usaha, ada yang itulah apa namanya gulung tikar atau apa kan. Udah setelah itu langsung udah kita pasrah di sini udah dari tanggal. Waktu saya mau sholat Mas, udah juga tengah malam lah, entah itu saya belum tidur atau gimana. Mas bentar saya mau nenangin diri dah, mau zikir-zikir ke aula. Saya butuh pergi ke aula, nggak tahu kenapa tuh ada yang bisikin saya Mas, wes mulai osiki wae ojo sesuk awakmu mati kabeh. Aku merinding ini sumpah. Jadi dalam, buat teman-teman yang nggak tahu artinya, pulang aja sekarang malam ini. Kalau kamu pulang besok nggak ada yang selamat Mas. Jadi kayak mungkin di tengah perjalanan atau apa gitu ya. Iya, entah itu kecelakaan, entah itu apa. Dah tuh saya selesai wudhu, zikir bentar, saya langsung bilang ke Mas Eko, Mas kita pulang sekarang. Nggak, pulang besok. Udah Mas, sekarang aja Mas. Kalau Mas Eko nggak bisa supirin, saya teleponin temen Mas, kita turun aja dulu, kita cari sinyal. Saya telepon temen orang Cirebon sekitar sini. Udah Mas Eko nya udah kita pulang pelan-pelan. Saya udah lemes banget, udah pikirannya kacau lah, berantakan dengan melihat sosok-sosok yang serem gitu kan. Udah setelah itu baru tuh udah langsung set jalan ke parkiran mobil Mas. Di kaca-kaca mobil ular beling doang Mas. Jadi itu udah ada tanda Mas di mobil. Udah langsung selesai dari situ, saya ingat doa yang diamalin sama mbak saya yang diajarin, doa dari tanggal turun, saya siramin air Mas. Enggak di depan mobilnya Mas, tapi sekitar mobil aja gini. Ularnya langsung ke bawah, hilang Mas. Berarti kayak peringatan gitu ya. Iya. Tuh ingat banget pulang dari tempat Abah, jam saya HP pas banget mati jam 2. Jam 2 lebih 10 atau 5 menit itu saya pulang dari situ. Nyampe rumah, alhamdulillah nggak ada apa-apa sih Mas, walaupun ngantuk, walaupun capek, walaupun sering berhenti itu, alhamdulillah nggak ada apa-apa Mas, kendala nggak ada sama sekali. Nyampe rumah 6:30 lebih, jam 7-an, udah kelar tuh Mas cerita Mas. Alhamdulillah aman. Berarti. Ya, tapi ya mungkin setelah itu Mas Eko-nya ini cerita sama saya usaha di Purwokerto sama Cilacap gulung tikar Mas. Hancur berantakan. Hancur Mas. Jadi ada efeknya Mas. Iya benar, impactnya yang kena ya. Iya, ada efeknya. Mungkin itu sih Mas cerita pesugihan yang saya ngalamin sendiri, lihat prakteknya Mas. Oke ini teman-teman, jadi menurut aku tuh karena first time nih ya, aku orang Cirebon nih, baru tahu cerita kayak gini tuh merinding banget. Karena kan yang aku tahu ya Mas Oji ya, ini sharing-sharing aja ya. Selama aku meneliti tentang kayak kasus-kasus pesugihan kayak gini, itu aku paling dapetnya ya nggak over kayak gini gitu. Cara ritualnya ataunya apa? Karena kan mungkin narsum juga ada yang ditutupi. Dan aku nggak terjun langsung ke sananya atau ikut ritual langsung. Yang paling aku tahu ini di kota Cirebon itu kebanyakan tuh pesugihan tuyul. Nah untuk di luarannya aku baru tahu nih kayak ada yang sate gagak. Umumnya yang aku tahu sate gagak itu pesugihan itu kebanyakan di daerah Jawa Tengah. Betul. Bener ya? Iya. Dan ini ternyata di tempatku sendiri cuy. Ini aku sempat merinding beberapa kali teman-teman, ini sumpah. Waduh. Mas Oji mau bikin serem. Enggak, ini yang logika saya Mas, berarti puasa 40 hari syarat sama puasa ke-7 hari itu puasa putih harus dijalanin kan Mas. Berarti selama saya sebelum ke Semeru pun
Mas Eko ini udah puasa kan? Iya, benar. Berarti jauh dari sebelum itu Mas Eko udah pernah ke situ. Oke. Atau Mas Eko ini tahu dari teman-temannya kan? Dan ada yang sukses mungkin. Oke. Makanya karena mungkin waktu itu pandemi, Mas Eko maulah mencoba bersekutu, mungkin bisa dibilang seperti itu kan. Cuma ya kembali lagi ke diri kita, gagal mungkin karena diperingatkan sama Yang Maha Kuasa kan. Ada hikmah di balik itu sih menurut saya. Karena itu udah bertentangan banget dengan ajaran Islam. Iya, menurut saya seperti itu sih Mas. Dan menurut saya pesan yang udah saya kasih, jangan pernah kita bersekutu sama jin atau makhluk Allah apapun, karena sesungguhnya Yang Maha Besar dan Maha Kuasa itu cuma Allah aja sih Mas. Dimana tempat kita memberi rezeki, tempat kita mengadu apa yang keluh kesah kita itu kepada Allah aja Mas. Benar-benar. Nggak ada yang lain, udah paling bisa bikin saya yakin Mas, bahwasanya itu memang setinggi-tingginya manusia adalah manusia yang berani bersyukur dan berani meminta maaf dan mengucapkan saya lelah ya Allah. Cuma saya yakin di batas lelah saya ini masih ada Allah Yang Maha Kuasa. Itu Mas, luar biasa sih. Oke teman-teman, mungkin dari saya merinding sih Mas. Mungkin sekian cerita saya sama Mas Wira, khususnya di kota Cirebon ini. Alhamdulillah karena saya main ke Cirebon, jadi saya langsung cerita aja ke Mas Wira, dan ternyata Mas Wira belum tahu teman-teman. Jadi jadi ini ternyata orang Cirebon aja nggak tahu gitu. Karena kan satu ya, lokasinya nggak terlalu open ya. Terlalu open. Yang kedua terus juga sebenarnya maksudnya kalau Cirebon itu sendiri hal ini nih banyak sebenarnya banyak, tapi emang tertutup banget. Privacy banget. Jadi walaupun kita gimana pun caranya, itu tuh sulit banget. Dan beruntung banget nih Mas Oji tahu dan bisa membagikan pengalaman Mas Oji pada teman-teman gitu. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Nanti kalau emang alhamdulillah sampai sekarang belum ada hal-hal yang aneh-aneh Mas. Jangan sampai. Jangan sampai lah, udah pasrah lah. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.